Kalau menurut ada rektor bilang, ada rektor beropini wanita yang pakai hijab itu, pakai kerudung atau menutup kepalanya dengan kain itu adalah wanita gurun, ya, manusia gurun, maka bagi saya siapapun dia, maka dia seperti babi ngepet. Kata siapa? Kata Gus Nur. Jadi gampang. Ya, kalau identitas Islam dikadrun-kadrunkan, maka siapapun dia, maka dia babi ngepet. Itu versi saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gus Nur, subscriber GN13 official yang dimuliakan Allah. Hari ini Ahad tanggal 1 Mei, betul ya? Ahad 1 Mei 2020. 2022 ya. Ahad 1 Mei 2022. Ba'da subuh, alhamdulillah bisa menyapa kembali, masih dalam kondisi sehat. Insya Allah besok kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri ya, insya Allah ya. Tanggal 2 ya, insya Allah. Jadi kesempatan hari ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Kami segenap keluarga besar GN13 official mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, jiwa dan raga. Insya Allah ketemu lagi, ada takdir ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya, Idul Fitri tahun depan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gus Nur, ini ada berita viral lagi ya, heboh. Yang lain sudah pada memberitakan, tinggal saya sekarang. Ya, gimana ya, memang sudah zamannya sih ya. Harusnya kan Ramadan, apalagi ini Idul Fitri ya, kembali ke suci gitu kan, kembali ke fitrah. Tapi memang zamannya sudah akhir zaman seperti ini kan, gimana? Kemungkaran, kezaliman kan sekarang sudah makin terbuka setiap saat, setiap detik. Nggak peduli Ramadan, nggak peduli Idul Fitri kan, terus saja ya. Kemungkaran, kemunafikan, kezaliman, penghina, penista agama ini kan terus subur bermunculan seperti itu. Oke, langsung ya. Jadi ini dulu ada profesor juga bikin disertasi atau apa dulu istilahnya itu, kalau suka sama suka itu boleh gitu kan, nggak zina gitu, tidak ada hukum zina gitu kan, dan banyak lagi ya. Nah sekarang ada Profesor Insinyur Budi Santoso Purwokartika PhD, Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Nah ini bikin heboh lagi dengan cuitannya atau dengan statusnya ya di Facebook, dan itu akhirnya dihapus. Harusnya kalau sejentel gelarnya, kalau jiwanya, hatinya, imannya itu sekuat gelarnya ya, atau sehebat gelarnya, nggak usah dihapus. Apapun postingannya itu nggak usah dihapus, tanggung resikonya, terima resikonya gitu. Intinya begini teman-teman, intinya ini rektor ya, titelnya rektor tapi mentalnya buzzer ya. Titelnya rektor tapi IQ-nya itu buzzer gitu. Nah dia rasis gitu ya. Jadi dia, kalau saya nanti tak tampilkan aja, tak screenshotnya tak tampilkan. Intinya gini, dia rasis
Jadi dia tuh sedang mewawancarai kalau tidak salah 12 muslimah ya, 12 wanita, cewek mahasiswa. Nah, dari ke-12 cewek ini tidak ada yang berhijab. Nah, jadi dia tulis di statusnya itu mewawancarai 12 cewek, tidak ada satupun yang menutup kepala ala manusia gurun, kadrun lah ya. Nah, dan ini heboh gitu. Jadi gini ya teman-teman ya, dari sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan ya, beberapa ibroh ya. Jadi inilah dunia, semua serba relatif. Jadi Anda nggak usah kecil hati, nggak usah minder, nggak usah kecil hati. Tetap jadilah diri sendiri apapun dengan segala kekurangan. Nggak apa-apa walaupun bukan profesor, nggak apa-apa walaupun nggak gelar profesor, nggak apa-apa walaupun nggak rektor, ya, nggak apa-apa walaupun nggak LC, ya, nggak haji, nggak kiai haji, nggak profesor, nggak rektor, nggak apalah, nggak apa-apa. Tapi punya iman gitu kan, punya harga diri, punya idealisme, nggak apa-apa, nggak masalah, punya kearifan lokal, punya keluhuran budi pekerti, ya, punya keluasan cakrawala berpikir, keluasan sudut pandang gitu kan, pokoknya bijaksana, nggak apa-apa walaupun bukan rektor, nggak apa-apa, daripada profesor, doktor, apalagi rektor ya kan, tetapi mentalnya buzzer, mentalnya penjilat. Nah, IQ-nya jongkok. Gitu kurang lebihnya saudaraku. Ini ilmu apa ya, pelajaran pertama yang bisa kita petik, nggak masalah. Maka banggalah jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain gitu kan. Syukuri apapun masa lalu kita yang dulu sesuram apapun, segelap apapun, senestapa apapun, syukuri gitu kan. Yang penting diri sendiri gitu. Oke, jadi ini menurut saya profesor bermental buzzer ya, dia sudah melecehkan atribut atau identitas gitu ya. Jadi seolah-olah kalau wanita berhijab atau wanita yang menutup kepalanya dengan kerudung ala apa tadi, kadrun ya, ala manusia gurun, dicerca sama netizen, dimarah sama netizen, akhirnya dihapus. Dan ini nanti akan terus begini teman, dari dulu memang begini, dari dulu selalu beginilah. Tenggelam satu muncul lagi, tenggelam satu muncul lagi, mati satu lahir kembali yang baru. Penista-penista itu yang seperti ini, rata-rata bergelar. Kan sekarang memang rektor apa kan sekarang ada di ketiaknya rezim semua, diangkat oleh rezim, dipilih oleh rezim. Jadi memang sudah masif. Nah, sering kita katakan berulang kali, bahkan hampir di setiap konten ini kita katakan, kita sampaikan kepada Anda. Inilah dusta mana lagi yang kalian dustakan gitu ya, atau kebenaran mana lagi yang kalian dustakan, sehebat apa, sekaromah apa, setinggi apa titelnya, seputih apa, sewibawa apa dia, kiai, haji, profesor, doktor, ulama, habib bila perlu, gus, ya kan. Tetapi kalau dia merapat ke rezim, merapat ke penguasa yang munafik, apalagi sampai menjilat, mendukung, ya begini langsung dihinakan sama Allah, langsung terhina dengan sendirinya, terhina dan hina. Jadi tiba-tiba kecerdasan intelektual ya kan, kecerdasan akademisi, nilai-nilai harga diri dalam gelarnya, dalam titelnya itu hilang, sudah musnah, nggak ada. Kiai hilang kiainya, gus hilang gusnya, habib hilang habibnya, profesor, dokter, rektor hilang itu semua. Tiba-tiba berubah jadi sampah masyarakat, sampah peradaban, jadi bulian netizen. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan ya. Jadi
Sekarang poin kedua. Nah, ini pribadi saya ini sekarang. Kan coba lihat di YouTube yang lain, YouTuber yang lain kan sudah pada mengulas ya balada seorang rektor yang rasis ini dengan makomnya masing-masing. Nah, sekarang ini makom saya ini konten saya. Nah, jadi menurut saya siapapun, apapun gelarnya, ya kan, kiai, haji, profesor, doktor, habib, kalau dia menista Allah, menista agama, menghina Nabi, atau rasis ataupun baik itu implisit atau eksplisit atau apalah ya, atau pakai sarkasme atau pakai insinuasi, apalagi secara terang-terangan gitu kan, dia merendahkan identitas Islam, maka dia seperti babi ngepet. Kalau menurut ada rektor beropini wanita yang pakai hijab itu, pakai kerudung atau menutup kepalanya dengan kain itu adalah wanita gurun ya, manusia gurun, maka bagi saya siapapun dia, maka dia seperti babi ngepet. Kata siapa? Kata Gus Nur. Jadi gampang. Ya, kalau identitas Islam dikadrun-kadrunkan, maka siapapun dia, maka dia babi ngepet. Itu versi saya. Udah. Oh, babi ngepet. Jadi nanti kalau di medsos atau di mana kelihatan bencong rasis, habib rasis, profesor rasis, kiai haji rasis, langsung aja oh babi ngepet gitu. Ya, babi ngepet. Jadi kalau versi saya itu babi ngepet. Tapi kalau dikembalikan ke Al-Quran, saudaraku, kalau dikembalikan ke Al-Quran itu ada sebenarnya. Ada satu ayat yang insya Allah sangat pas dan relevan untuk membahas orang-orang yang tipe seperti ini. Ya, Anda baca di tafsir Jalalain bisa, Anda baca asbabun nuzulnya bisa, bahkan secara kontekstual artinya aja ini pas. Ini ayat ini terjadi pada zaman Nabi Musa ya. Ini mengisahkan tentang seorang rohib atau seorang ulama lah ya, rohib atau istilahnya orang yang ilmunya tinggi. Ya bolehlah sekelas rektor ini, bahkan rektor ini gak ada apa-apanya kalau dibanding orang ini. Namanya Bal'am bin Bauroh. Coba buka di surat Al-A'raf ayat 176. Jadi digambarkan seperti anjing malah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Al-ayah. Ini masih panjang ayatnya. Dan sekiranya kami ingin meninggikan derajatnya dia, derajatnya ya, dengan ayat-ayat itu, mantra-mantra lah, kalau bahasa pesantren itu Ismul A'dham lah ya. Jadi ini Bal'am bin Bauroh ini punya Ismul A'dham ya, punya doa-doa yang diijabah sama Allah. Ini orang ini sangat tinggi ilmunya pokoknya nih, Bal'am bin Bauroh ini. Nah, sekiranya aku angkat derajatnya dia, aku tinggikan derajatnya dengan ayat-ayatnya ya. Kalau kami menghendaki, kami angkat derajatnya dia. Tapi sayang, dia lebih memilih apa ya? Dia lebih memilih unsur tanah gitu. Kalau di tafsir Jalalainnya begitu. Dia lebih merendahkan, lebih memilih kerendahan, memilih hawa nafsu yang rendah. Makanya kami rendahkan dia, perumpamaannya seperti anjing. Kalbi intahmil, kalbun, seperti anjing yang kalau kamu halau, dia akan tetap menjulur-julurkan lidahnya, atau kamu diamkan saja, anjing itu tetap menjulur-julurkan lidahnya. Maka dia seperti anjing. Ini ayat ini kayaknya relevan ya untuk zaman sekarang, di mana ada orang yang begitu sebenarnya diangkat derajatnya sama Allah.
ya kan, dengan kecerdasannya, dengan ilmunya, dengan ayatnya gitu. Ya kalau bahasa sekarang lu hafid Quran lah, hafal hadis lah, hafal nasab Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, lintas mazhab apal semua, tinggi ngelontok nyundul langit ilmunya itu kan. Kitab kuning, kitab biru, kitab hijau, kitab keriting, kitab gondul ngelontok di luar kepala lah intinya. Diangkat derajatnya sama Allah itu. Tetapi sayang gitu, dia lebih memilih duniawi gitu. Dia lebih memilih hawa nafsunya yang rendah, dia lebih memilih unsur tanah gitu. Maka perumpamannya orang ini seperti anjing kata Allah, dianjing-anjingkan. Ini juga menarik saudaraku ya, kenapa kok Allah pilih anjing itu, kok nggak kucing, kok nggak kambing gitu, kok milih anjing? Karena memang anjing itu pada dasarnya memang ya binatang cerdas, binatang pinter gitu kan, binatang yang setia gitu. Cuman memang sudah makomnya dari sananya anjing itu apa ya? Ya selalu menjulur-julurkan lidahnya. Jadi kalau ada rumah ada anjingnya itu ya, yang datang maling dia tetap menjulur-julurkan lidahnya, bahkan dia jenggong-jenggong. Walaupun yang datang takmir masjid ya dia tetap jenggong-jenggong gitu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau kamu halo atau tidak kamu halo, dia tetap menjulur-julurkan lidahnya. Maka dia seperti anjing, membela yang bayar kan gitu. Kalau sudah dibayar, apapun sudah dimakan sama anjing itu. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Nah gitu ya, coba nanti dibuka surat Al-A'raf ayat 176. Jadi Rohib ya, Bal'am bin Bahurah ini orang yang berilmu tinggi. Ini sebenarnya panjang tapi biar gak panjang-panjang tak ringkes sajalah ya. Intinya Bal'am bin Bahurah ini disuruh menghalau Nabi Musa gitulah, menasihati Nabi Musa atau menghalau Nabi Musa lah intinya ya, atau mendebat Nabi Musa atau mendoakan Nabi Musa kalau bisa jangan sampai masuk ke Bani Israel ke tanah yang dijanjikan setelah pasca lepas dari Laut Merah, nyebrang dari Laut Merah yang dikejar Firaun itu kan, intinya begitu ya. Jadi oleh rezim, oleh masyarakat, oleh kaumnya, itu Bal'am itu halau itu Musa, jangan sampai masuk sini. Itu Musanya baik tapi pengikutnya ini nanti rusak nanti di sini ya, kurang lebih seperti itulah debat itu Musa itu. Tapi Bal'am bin Bahurah ini tidak mau. Karena Bal'am bin Bahurah ini tahu siapa Nabi Musa itu, tahu. Nabi itu bukan kelas saya itu. Dia Nabi Allah, bukan kelas saya, tidak berani saya. Kurang lebih seperti itu. Tapi terus didesak. Tapi Bal'am bin Bahurah ini rahib yang istiqomah ya. Kalau bahasa sekarang ulama yang istiqomah. Tak terbeli imannya, tak tergade akhlaknya. Ya, tak terjamah harga dirinya. Tuh. Kalau doa itu langsung dikabulkan itu. Bal'am bin Bahurah. Tapi apa yang terjadi coba? Ketika Bal'am bin Bahurah terus didesak oleh harta, oleh macam-macam, dia masih kuat kekeh, akhirnya istrinya yang disogok ya kan, harta, emas, cincin, kalung, macam-macam permata lah, istrinya yang diserang ya oleh rezim ya, oleh kaumnya Bal'am bin Bahurah ini. Lama-lama kan kaya raya. Nah, bahkan dalam berbagai riwayat Bal'am itu kaget awal-awalnya. Itu kamu kok sekarang jadi orang kaya, wahai istriku, dari mana ini harta ini? Ya ini harta halal ya, dari jamaah, dari rezim, dari penguasa. Ini halal. Awal-awalnya Bal'am keberatan, tapi ya intinya endingnya ya udah, akhirnya Bal'am terjebak dan menikmati kekayaan itu. Jadi lama-lama trufnya kepegang, ulama, kiai, profesor, doktor, nyundul langit ilmunya. Allah akan angkat derajatnya sebenarnya.
tapi dia lebih memilih unsur tanah, kata kalau Jalalainnya begitu. Dia lebih memilih hawa nafsu yang rendah, lebih memilih duniawi. Akhirnya luntur ilmunya, udah nggak berdaya, udah kenyang makan uangnya rezim, uangnya sogok-sogok, suap-suap, itu akhirnya nggak berdaya. Akhirnya mau mendoakan jelek kepada Nabi Musa lah ya, menghalau Nabi Musa. Dan akhirnya intinya diceritakan di ayat itu, Bal'am bin Ba'urah matinya su'ul khotimah, mengenaskan. Bahkan di sebagian riwayat ada yang menceritakan matinya itu menjulur-julurkan lidahnya sampai ke dadanya. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi rektor, profesor, doktor, apapun setinggi langit titelnya, tapi kalau dia menista agama, dia menjual akidahnya, menjual harga dirinya, lebih memilih ke pintu-pintu penguasa kekuasaan yang notabene pembohong, curang, dolim, munafik, maka dia seperti lalat hijau yang mengerubuti bangkai, bisa juga seperti babi ngepet, dan bisa juga dia seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Semua tukang yang di sini alhamdulillah puasa, sholat 5 waktu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, jamaah umat dimanapun berada. Sekarang tanggal berapa, Mas? Sekarang tanggal 25. 25 hari Senin, April nggih. Senin April 25 April hari Senin 2022. Saya bikin liputan baru perkembangan pembangunan Masjid Karomah 13. Di depan saya ada tukang yang mulai mecah batu damel pondasi masjid. Ini untuk pondasi masjidnya. Poso, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nah, ini untuk gudangnya teman-teman ya. Jadi kita terus berjalan ya pembangunannya. Saya laporan terupdate, ini damel gudang. Gudang nggih Pak nggih? Oh, pakai bajarik berarti permanen nggih? Semi permanen. Ini gudangnya. Ayo kita singkat aja, kita langsung ke pondasinya. Baik. Ya gitu ya teman-teman ya, ini laporan terbaru. Coba tak laporkan dari sini. Saya tak berdiri di depannya spanduk ini ya. Nah, ini. Gali Mas. Nggih, tiang pundi? Oh, nggih. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nggih, seperti biasa monggo jamaah dimanapun berada. Langsung datang ke sini, boleh langsung melihat proyeknya. Seneng ya main-main ke sini. Monggo, saya mau infak, mau sedekah semen, besi boleh. Kalau batu udah lebih-lebih kayaknya ini. Besi sama semen guys, sama pasir, atau langsung diinfakkan dalam bentuk uang. Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nomor rekeningnya sama dengan nama masjidnya gitu ya. Nanti konfirmasi langsung ke saya itu 0821 34 33 3317. Pun ini saya melaporkan dari pembangunan masjid hari Senin 25 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini ya saudaraku, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, baik yang di grup ataupun yang di medsos ataupun yang di luar medsos. Sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat jamaah dimanapun berada tanpa terkecuali, dibantu doa, diselipkan doa, terus kemudian kita juga buka donatur, itu. Monggo, kan banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, pahalanya
kelebihan pahalanya sedekah membantu pembangunan masjid itu Masya Allah. Uang yang Anda sedekahkan ke sini mungkin Anda lupa dengan uang itu, tapi uang yang jadi masjid ini pahalanya tidak akan pernah lupa dengan jenengan. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Jadi Bank Muamalat itu ada di banner itu. Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya. Terus begini, sampean yang orang Malang atau apalah yang mau bersedekah material, besi atau semen, boleh langsung ke sini. Desa napa? Kelampok. Desa Kelampok, Ahsana perumahan gitu sudah tahu semua. Langsung kirim ke sini, di sana ada gudangnya. Monggo, ini perjalanan masih jauh. Insya Allah hari ini hari Rabu 6 April 2022 pas bulan Ramadan. Bismillah kita mulai pembangunannya. Insya Allah lancar 2 lantai.